Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam hadiratnya, mari kita memberi yang terbaik. Kita datang di hadapannya dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kita karena kita tidak layak. Namun Tuhan membuatnya layak. Di dalam hadirat Tuhan, mari kita sepakat, kita berdoa, kita memberi yang terbaik. Bapa, ini kami bawa persembahan kami bawa penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bawa kehidupan kami. Memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Bapa, kami mau setia. Kami mau setia dan biarlah itu bukan hanya dari bibir mulut kami saja Tuhan. Tapi dari sebuah doa dengan berharap kepada pertolongan Tuhan. Karena kesetiaan itu Tuhan bukan perkara yang mudah. Kesetiaan itu bukan perkara yang seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kesetiaan itu berbicara soal ujian seperti hubungan suami istri antara Kristus dengan jemaat. Itu membutuhkan komitmen. Bapa di surga, bawa kami untuk setia dan taat hanya kepadamu Tuhan. Bahwa kami mau lebih lagi bersyukur kepadamu Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami, dijauhkan dari segala intimidasi. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bersyukur pada Tuhan, di pagi hari ini kita semuanya diberkati. Saudara, mari lebih lagi kita mau datang ke dalam kasih Tuhan. Pujian tadi berkata, seperti wanita datang di hadapan-Mu, ya, menangis di bawah kakimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, katakan, ku mau setia sampai menerima mahkota kehidupan. Menerima mahkota kehidupan sampai akhir beberapa tahun kita hidup, kita tidak tahu, saudara. Selangkah hidup maut. Namun kalau Tuhan izinkan 70 sampai 80 tahun kita hidup, untuk setia di usia kita yang ada sekarang, itu tidak mudah, saudara. Setia dan taat kepada Tuhan dan terus memberi yang terbaik seperti wanita yang duduk di kaki Tuhan, yang mempersembahkan minyak narwastu di kakinya, itu tidak mudah. Itu merupakan ujian bagaimana wanita ini memberi yang terbaik. Hari ini kalau kita datang kepada Tuhan, apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Kita membawa hati kita bangun pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Kita datang kepada Tuhan tanpa motivasi hanya untuk mencari berkat. Tetapi motivasi untuk Tuhan, aku mau memuliakan namamu, aku mau datang kepadamu, aku manusia berdosa, aku tidak layak. Namun aku mau memberi yang terbaik. Sudahkah kita datang dengan sikap hati yang benar, saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus? Memberi yang terbaik itu tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar memberi yang terbaik. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita mau memberi dari bagian kita yang ada, kita bawa menjadi bagian yang terbaik. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Giving my best. Giving our best. Di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan berkata, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli, pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saudara, kalau kita terkenal karena perbuatan baik, kalau kita terkenal karena melakukan berbagai macam sumbangan, derma, dan lain sebagainya, kita menjadi pemuka-pemuka agama, kita menjadi pemuka-pemuka yang ada di kampung, desa, atau kota kita, itu merupakan hal yang membanggakan. Tetapi kalau kita dikenal dan terkenal sebagai seorang yang berdosa, seorang yang najis, seorang yang selalu melakukan perbuatan yang jahat dan dikenal di seluruh kota, itu perbuatan yang memalukan. Tentunya kita tidak punya muka untuk berhadapan dengan siapapun. Dan pada saat itu, Yesus yang dikenal sebagai seorang rabi, seorang yang kudus, yang seorang yang dihargai sebagai seorang tabib, tabib di atas segala tabib, datang seorang perempuan yang terkenal karena seorang berbuat dosa. Dia datang dengan rasa malu, rasa tidak layak. Tapi hebatnya saudara, dia datang. Ada banyak orang yang ada di dunia ini, ya, memiliki kehidupan yang baik, tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Ini masalah saudara. Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita, sebagai Juru Selamat, dia terbuka untuk kita, tapi kita nggak mau datang. Kita sebagai seorang yang mungkin memiliki segala sesuatu, tapi kita nggak mau datang kepada Tuhan. Sekalipun kita
itu punya segala sesuatu untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan perempuan ini adalah seorang yang tidak layak, seorang yang berdosa, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia dikenal sebagai seorang yang melakukan banyak perbuatan kenajisan. Tapi ketika Yesus datang, dia memberanikan diri. Kita perlu datang dengan sikap hati yang tidak malu-malu datang kepada Tuhan. Tidak gengsi. Ada banyak orang datang kepada Tuhan dengan rasa, oh saya tidak mau datang kepada Tuhan. Karena beribadah itu sesuatu hal yang gengsi. Ya, beribadah kalau kita berdoa seperti orang yang apa ya? Berdoa itu seperti orang yang dilihat eh, munafik. Saudara, kita memang orang yang tidak layak. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berdosa kok dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya karena kita semua telah berdosa, tidak usah gengsi untuk datang kepada Tuhan. Tidak usah malu untuk berdoa. Jangan kita memandang wajah manusia kalau kita mau datang kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ungkapkan, Tuhan saya memang berdosa. Tapi aku mau datang Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh datang padamu. Dan aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Ketika dia datang kepada Yesus, dia datang bukan dengan tangan hampa. Tapi dengan sebuah buli-buli pualam. Berbicara soal buli-buli pualam itu merupakan sebuah buli-buli yang berharga. Bahkan di dalam buli-buli itu berisi minyak wangi. Minyak wangi ini dikenal dengan minyak wangi yang terkenal pada waktu itu, yaitu minyak narwastu. Dengan nilai 300 dinar. Nilai 300 dinar ini, sedinar itu upah sehari. Jadi kalau upah sehari ini, kalau 300 dinar upah 300 hari, kurang lebih 10 bulan dia bekerja. Kalau seseorang memiliki gaji satu bulan itu 5 juta, saudara, berarti 500.000. 500.000 itu dia hanya, bukan hanya ya, tetapi dia tumpahkan hanya di kaki. Ya, orang berkata, Yudas berkata pada waktu itu, membuang-buang uang saja. Lebih baik diberikan kepada orang miskin. Sesuatu yang bernilai, tapi dia lakukan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu kalau dinilai dengan upah sehari. Ya, senilai 500.000. Tetapi kalau dinilai dengan harga minyak wangi pada saat ini, itu bisa berharga jutaan rupiah, saudara. Jutaan rupiah yang dibuang di kaki Rabi Yesus Kristus. Lalu sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Dia tidak berani langsung datang di depan. Dia pergi ke belakang di dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara yang diberkati, betapa wanita ini sungguh menghargai Tuhan. Seorang yang merasa dirinya sangat berdosa, justru seringkali lebih ada rasa penghargaan kepada pribadi yang dia sembah. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 48, ini kisahnya tentang seorang Farisi yang mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang Farisi adalah orang yang hidupnya beribadah. Orang yang kehidupannya itu hanya siang dan malam itu melakukan Taurat Tuhan. Tetapi ketika datang perempuan yang berdosa yang sudah kita baca di dalam ayat 37, ayat 38, di ayat 39, Farisi ini berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Pada waktu itu, orang Farisi tidak bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka memisahkan diri daripada orang-orang yang dianggap najis. Itu sebabnya ketika perempuan itu datang, dia mengutuk dalam hatinya. Tuhan nggak tahu ini siapa yang menjamah dia. Seseorang yang berdosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pada saat kita masih berdosa, orang menjudge, menghakimi keadaan kita. Tetapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, kepada murid yang ada di sampingnya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50.
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka yang menghapuskan hutangnya kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya, Tuhan Yesus ada di tempat itu, ada di tempat orang Farisi, makan bersama dia. Dan ketika dia makan, datang perempuan ini, dan perempuan ini meminyaki kakinya dengan minyak, membasuh kakinya, bahkan dengan air mata. Dia mengungkapkan hatinya sebagai orang berdosa. Dan firman Tuhan katakan, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Wanita ini karena dia merasa dirinya paling berdosa, dia datang dengan sikap hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, inilah sebuah sikap hati penyembahan. Seorang yang datang di kaki Tuhan dengan tidak merasa diri hebat, dengan tidak merasa diri itu orang yang baik, dengan tidak merasa dirinya bahwa dia itu layak atau dia itu memiliki segala sesuatu, tapi dia datang dengan rasa penyesalan, dengan rasa respect, dengan rasa hormat, sehingga begitu dia turun dan merendah di kaki Tuhan, memegang bagian yang paling rendah di kaki Yesus, yaitu kakinya. Bahkan dia ada berdiri di belakang sebelum itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan Tuhan dia berkata, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan berkata, wanita ini begitu menghargai aku. Tuhan tidak butuh penghargaan dari kita karena dia adalah raja. Tapi Tuhan melihat hati yang merendah, yang mau sujud di kaki Tuhan. Wanita ini datang mengambil bagian yang terbaik. Dia mengambil bagian yang paling rendah sehingga Tuhan meninggikan dia. Dan Tuhan berkata, dosamu yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak kasih. Ada banyak di antara kita yang memberikan persembahan hanya dengan biasa-biasa dan tanpa kasih. Hanya dengan sebuah rutinitas datang kepada Tuhan pagi hari, bahkan cuma datang pada hari Minggu untuk lapor Tuhan. Aku datang, lapor Tuhan, aku ini kok sudah berdoa, lapor Tuhan pagi-pagi. Terima kasih Bapak di surga sertai perjalanan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Sudah, kita memberi seperti sebuah perintah. Tuhan berkati Pak kita. Tuhan berkati kita semua melangkah hari ini. Tuhan bilang, yang dia berkenan adalah orang yang mau bangun hubungan. Orang yang mau bangun relationship dengan Tuhan. Sebagaimana kita adalah pribadi yang mengangkat hati kita hanya kepada Tuhan. Giving our best. Saudara ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Giving our best. Yang pertama di dalam ayat 37. Memberi dengan totalitas. Di dalam ayat ke-37 dia memberi dengan minyak yang ada padanya. Minyak yang mahal, minyak yang berharga jutaan rupiah, memberi dengan totalitas. Yang pertama saudara, seorang yang memberikan persembahan bagi Tuhan yang terbaik adalah memberi dengan tidak berhitung, memberi dengan sebuah totalitas. Bahkan pada satu ketika ada satu kebenaran firman Tuhan, ketika ada seorang perempuan yang datang membawa persembahan di bait suci, dia membawa 2 peser duit. Di saat orang membawa lembu, kambing, persembahan-persembahan yang luar biasa, dia hanya membawa 2 peser duit. Tapi Tuhan katakan dia memberi dari keadaannya yang berkekurangan. Tuhan tidak lihat berapa banyak persembahanmu. Tuhan tidak lihat berapa besar banyak hartamu. Tapi Tuhan melihat
Seberapa engkau memberi dari kesusahanmu, dari kekuranganmu. Mungkin yang engkau punya cuma 2 peser duit. Mungkin yang engkau punya cuma 20.000 di saat engkau hanya punya uang 20.000. Tapi engkau berikan segalanya untuk Tuhan. Memberi yang terbaik adalah memberi dengan totalitas. Yang engkau tidak memandang wajahmu. Di dompet pada saat engkau ada di dompet lalu eh, satu ketika saya sedang memegang dompet, waktu itu saya memiliki uang yang saya bawa waktu itu hanya itu. Waktu itu hanya itu. Ada 2 lembaran, yang satu lembaran yang lebih besar, yang satu lembaran yang lebih kecil. Lalu di dalam eh, penyembahan itu ketika worship leader berkata, mari kita memberi yang terbaik. Ada 2 lembar uang di dalam kertas saya dan lembar yang terbaik itu yang Tuhan katakan berikan, berikan yang terbaik. Dan ketika saya taat memberikan yang terbaik, itu di dalam hati saya, aduh Tuhan, ini ada lembaran yang lebih besar daripada yang lain. Tapi Tuhan katakan, kalau memberi, memberi yang terbaik. Bukan engkau ambil receh-receh lalu engkau berikan. Tapi memberi yang terbaik. Di dalam pikiran kita, kita mengira-ngira kalau kita memberi dengan hanya memberi saja, itu pemberian yang biasa-biasa. Tapi kalau kita memberi yang terbaik, memberi dari apa yang engkau punya dan yang terbaik itu yang engkau berikan. Memberi dengan sebuah totalitas, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pandang berapa besar pemberianmu, tapi bagaimana sikap hatimu memberi dengan totalitas. Yang kedua, memberi dengan hati. Wanita itu ketika dia datang, dia menangis di hadapan Tuhan dan dia merasa sebagai orang yang paling berdosa. Saudara, pemberian dari hati itu adalah pemberian yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Kalau kita memberi hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar biasa-biasa saja, saudara. Tuhan mencari orang yang memberi dengan segenap hati. Seperti wanita yang datang di hadiratmu, memberi dengan ungkapan hati, memberi dengan sebuah tangisan, dengan sebuah kesungguhan dari hati yang paling dalam. Saudara, ketika kita memberi, bukan untuk pamer, bukan supaya untuk dilihat orang, tapi supaya hati kita dengan Tuhan, saling bertemu satu dengan yang lain. Hati kita dengan Tuhan, saling bertemu satu dengan yang lain. Kita memberikan hati kita, dan Tuhan menangkap hati kita. Di situ terjadi koneksi, heart to heart. Ketika wanita itu memberi yang terbaik, Tuhan melihat wanita ini. Bukan Tuhan melihat orang Farisi yang menjamu dia. Saudara, lihat satu perbedaan yang sangat besar. Farisi itu menjamu dia, memberi dia makan, memberi dia ruangan, memberi dia fasilitas untuk dia dengan murid-muridnya untuk datang di situ, bersekutu, dan mengadakan satu pertemuan. Tapi dia tidak mengatakan hal-hal lain apapun yang memuji bagaimana Farisi itu memberikan pelayanan bagi dia. Tetapi ketika wanita ini datang dengan hati yang menyembah, saya katakan hati yang menyembah karena dia melakukan tindakan proskuneo, tindakan bersujud dan menyembah Tuhan. Dan dia katakan, engkau tidak membasuh kakiku, tapi dia yang datang saat ini meminyaki aku. Dan di hatinya itu ada kasih. Saudara, kalau mau ketemu dengan Tuhan, itu harus ada impartasi kasih satu dengan yang lain. Bapa kepada kita dan kita kepada Bapa. Itu yang dinamakan pemberian yang terbaik. Kalau hari-hari ini engkau memberikan pelayanan itu hanya sekedar hari Minggu yang penting saya sudah melayani, tapi tidak dengan hati. Mari cross check, sadari bahwa kita perlu memberikan yang terbaik dengan hati kita. Memberi yang terbaik dari hati yang paling dalam. Yang ketiga, saudara, memberi atas dasar ucapan syukur. Saudara yang diberkati dari ayat 40 sampai ayat 43, orang yang berdosa, orang yang menyadari dosa-dosanya, orang yang menyadari bahwa dia harus berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, saudara, kita melayani bukan karena kita hebat, bukan karena kita merasa punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Tapi karena kita pernah diampuni dosa-dosanya dan masih diampuni sampai sekarang. Karena kita dulu orang berdosa dan kita melakukan banyak kejahatan. Dan kita
datang kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang beroleh pengampunan. Saudara, orang yang melayani Tuhan dengan ucapan syukur, persembahannya diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan melayani dengan rasa hebat, bukan melayani dengan rasa super power, tapi melayani dengan ucapan syukur. Ku beri yang terbaik bagimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberi yang terbaik karena kita itu sebenarnya nggak layak. Kita sebenarnya adalah pesakitan yang diterima oleh Tuhan, yang diberikan anugerah dari Tuhan, yang tidak layak menjadi layak. Ayat 47 berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang merasa bahwa dirinya itu hanya karena kasih karunia kita menerima pengampunan, biasanya dia lebih banyak mengucap syukur. Dan di dalam hati orang yang mengucap syukur, ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dari dalam hati orang yang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang hatinya mengalir aliran-aliran air hidup, dia akan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Saudara, memberi dengan totalitas, memberi dengan pengorbanan, memberi dengan rasa korban di hati kita. Yang kedua, memberi dengan hati, bukan memberi dari apa yang kelihatan dari luar saja, memberi dari harta kita saja, tapi memberi dengan hati. Ada kasih yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, memberi atas dasar ucapan syukur, karena kita manusia berdosa yang sudah diangkat Tuhan dari kemuliaannya kepada terangnya yang hidup. Memberi yang terbaik, yaitu memberi yang bertindak dalam ketaatan. Di akhir dari firman Tuhan ini saya akan bacakan dari Matius 21 ayat 28 sampai 31. Ada kisah dari dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, anak yang kedua. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku cinta padamu, aku mau memberi yang terbaik, akan kalah dengan orang yang berkata, aku tidak mau pergi, tapi dia yang memutuskan untuk melakukan kehendak Allah. Adalah lebih baik pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang berharga di mata Tuhan. Sebab ketika mereka adalah orang berdosa, tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, mereka bertindak, mereka taat, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena mereka menyadari mereka orang berdosa, merekalah yang disebut sebagai orang-orang yang taat. Jangan salah saudara, jangan taat hanya di bibir mulut saja. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, tapi hanya di bibir mulut saja. Tidak ada tindakan, tidak ada perubahan. Orang yang bertindak dalam ketaatan itu langsung berbuat. Tidak kamuflase, tidak lip service, tidak manis di bibir. Orang yang katakan, aku mau pergi, dia langsung pergi. Orang yang mau berkata, aku mau Tuhan, dia langsung mau. Aku datang, dia langsung datang. Bukan orang dengan janji-janji manis. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Orang yang berkata, aku mau ini, aku mau ini, aku mau itu, akan kalah dengan orang yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku orang yang berdosa. Aku mau memberi yang terbaik dan inilah pemberianku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tutup dengan firman Tuhan ini dengan berkata, kalau mau taat, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi hari ini ketika engkau mau datang kepada Tuhan, beri yang terbaik. Jangan gengsi, jangan malu, datang. Jangan gengsi, jangan malu.
Jangan tunda-tunda, sebab penundaan itu adalah ketidaktaatan. Hari ini kalau engkau merasakan waktu-waktu doamu adalah waktu-waktu yang engkau engkau tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan hanya ketika perlu, hanya ketika meminta. Tapi engkau tidak bangun relationship dengan Tuhan. Engkau mau bangun relationship lalu engkau katakan, nanti Tuhan aku masih sibuk. Nanti Tuhan aku masih banyak pekerjaan. Itu adalah ketidaktaatan. Tuhan tidak berkenan. Hari ini ketika engkau mau taat, bertindak, keluar dari tempat tidurmu dan duduk di kaki Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Kalau engkau katakan, Tuhan, aku merasa sulit bangun hubungan denganmu. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan rasa ngantukmu, tinggalkan kesibukanmu. Duduk di kaki Tuhan, bertelut dan katakan, ini aku Tuhan. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, Yesus keluar dan dia duduk berdoa. Yesus memberikan contoh untuk bertindak dalam ketaatan. Itu langsung bertindak, saudara. Kalau hari-hari ini kau merasakan hubungan pribadimu dengan Tuhan itu sangat jauh, sangat jauh. Bertindak, saudara. Berdoa, datang kepada Tuhan. Memberi yang terbaik. Berbicara soal memberi dengan totalitas, memberi dari hati, memberi atas dasar ucapan syukur. Dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung berkata, aku mau, tapi tidak bertindak. Tapi yang bungsu berkata, aku masih sibuk Tuhan, tapi aku datang. Dan dia taat. Perempuan yang berzina, perempuan sundal dan pemungut cukai akan mendahului orang-orang Farisi di kerajaan Allah. Orang-orang berdosa akan mendahului orang-orang yang merasa dirinya benar. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Bertindak, saudara. Bertindak dalam ketaatan, memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu di sepanjang pagi hari ini, saudara. Ketika kekasih-kekasih Tuhan duduk mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami menjadi seperti wanita yang taat di hadapan hadirat-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, memberi dengan totalitas, memberi dengan hati, memberi dengan ucapan syukur, dan tidak menunda-nunda ketaatan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab Yesus hanya sejauh doa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, limpahkan kemurahan-Mu atas bangsa kami, limpahkan kemurahan-Mu atas kota kami, dan biarlah keamanan negeri ini Tuhan, untuk presiden, wakil presiden Engkau memberkati Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, dalam hidupnya akan mengalir kesaksian-kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan itu dahsyat. Kami terima pengurapan yang baru, dikuduskan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berdosa datang kepada Tuhan bersyukur dan bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan akan memberikan kasih dan pengampunan di dalam kehidupan setiap kami orang yang berdosa. Kami datang Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Kami datang dengan penuh syukur karena pengampunan-Mu tersedia bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Lebih lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu. Kami beri yang terbaik, Tuhan. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik, Tuhan. bagimu. Sesungguhnya kami tidak mampu, Bapa. Tapi kalau kami memberi dengan hati, Tuhan, kami percaya Engkau berkenan. Dan senap jiwaku, Senap hatiku, dan senap jiwaku. Thank you, Jesus. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, belajar dan terus belajar, kami mau memberi yang terbaik, karena Engkau memampukan kami. Diberkatilah setiap orang yang lapar dan haus akan Engkau, memberi yang terbaik, giving our best, giving my best, Lord. Thank you, Jesus, because you already given your best to us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, kami bersyukur dan berdoa, kami sambut berkat Tuhan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu Tuhan mengalir atas kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami bersyukur, kembalikan pujian hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Yesus memberkati.